Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Huri Abdullah Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang Pancasila dalam sila kedua pembela kebenaran dan keadilan. Yang pertama, definisi Pancasila menurut para ahli. Menurut Muhammad Yamin, dilansir dari buku Pendidikan Pancasila 2019, karya Ujang Permana. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca, berarti 5, dan sila berarti sendi, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua, menurut Insinyur Soekarno. Arti Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun memiliki luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang keempat, menurut Notonegoro, dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, menurut Profesor Dr. Nurcholish, mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan persyaratan asasi bagi demokrasi dan tantangan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. 2. Makna 5 simbol dalam Pancasila. Simbol bintang emas. Arti simbol bintang emas. Lambang bintang emas pada sila pertama pada Pancasila memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Lambang yang kedua, lantai emas. Lantai emas memiliki lambang lantai emas. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengait. Pada lantai terbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antara umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Lambang yang ketiga yaitu pohon beringin. Lambang pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah bermakna sebagai tempat berteduh. Pancasila sebagai dasar negara bisa diibaratkan sebagai tempat berteduh bagi bangsa Indonesia, menjadi tempat untuk berlindung agar merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Gambar yang keempat yaitu kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Dalam banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Lambang kepala banteng bisa menjadi gambaran budaya untuk Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Lambang yang kelima yaitu padi dan kapas. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki lambang padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan dua kebutuhan pokok manusia demi bisa bertahan hidup. Makna sila kedua dalam Pancasila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sederetan kata yang merupakan suatu frase. Unsur inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas dasar manusia berimbunan.
Makna kata tersebut secara morfologis berarti abstrak atau hal. Jadi, kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Arti kemanusiaan dalam sila kedua mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat atau abstrak manusia. Isi arti sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan bulat dan utuh. Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya manusia itu universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, menghargai hak setiap warga dan menolak rasialisme. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya persatuan dan bermartabat atau martabat yang berarti manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi harus dipertahankan dalam kehidupan yang layak. Yang keempat, alasan penting keberadaan sila kedua. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup dalam Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan harus kita terapkan, antara lain mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menyambut tantangan ke depan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dari beberapa butir isi sila kedua Pancasila, kita dapat merasakan adanya degradasi atau kemunduran perilaku masyarakat Indonesia. Pada butir pertama, kita dihadapkan dengan mengakui dan memperlakukan sesama sesuai yang ditemui, sesuai dengan harkat martabatnya, sehingga makhluk Tuhan pada era sekarang ini tampak sangat sulit sekali ditemui. Banyaknya perilaku chaos di dalam masyarakat membuktikan bahwa butir sila pertama ini juga sudah dilupakan. Sama seperti butir pertama, butir-butir sila kedua Pancasila sudah mulai tidak diperhatikan oleh masyarakat dalam kehidupan bernegaraannya. Yang kelima, pokok pikiran dari sila kedua. Adapun pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia, hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang dituju bangsa Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah berarti diusahakan perwujudannya secara positif. Jika ada hal yang menyimpang dari norma
norma, dan nilai-nilai yang berlaku, harus dilakukan tindakan yang setimpal. Prinsip manusia adalah nilai-nilai yang sudah terpelihara dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Karena fenomena disintegrasi yang menampilkan konflik yang disertai dengan tindakan anarkis, kekerasan, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Yang keenam, kepribadian manusia yang terkandung dalam Pancasila. 1. Hakikat abstrak manusia atau monopluralisme. Hakikat yang bersifat tetap dan terletak pada semua orang yang bersifat umum universal. Sifat-sifat tersebut adalah unsur tubuh atau raga, jiwa, akal, rasa, kehendak, makhluk individu, dan makhluk sosial. Makhluk pribadi terdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang dalam hal tersimpul dalam kata pokok sila kedua, yaitu kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki sifat-sifat abstrak tersebut yang bersifat umum universal. Konsekuensinya bahwa dalam pengertian kepribadian Indonesia juga tersimpul nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Kepribadian yang kedua, hakikat pribadi bangsa Indonesia. Hakikat yang secara keseluruhan sifat-sifat dan ciri khususnya bersifat tetap dan terletak pada diri pribadi, pada bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia berada dengan bangsa lain. Maka secara keseluruhan kepribadian Indonesia adalah kepribadian dari Pancasila. Yang ketujuh, implementasi sila kedua dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan butir-butir sila kedua yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, sila perikemanusiaan ini memiliki makna yang sangat berarti sebagai landasan kehidupan manusia. Sila ini dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Selain itu, perikemanusiaan adalah naluri manusia yang berkembang secara lahir. Sama halnya dengan naluri manusia yang lain seperti naluri suka berkumpul, naluri berkeluarga, dan lain-lain. Oleh karena itu, perikemanusiaan merupakan naluri, maka tidak mungkin manusia menghapuskannya. Dengan perikemanusiaan itulah manusia dapat membentuk rasa yang penuh kasih sayang serta saling menghormati di antara anggota-anggotanya. 8. Hakikat manusia sebagai dasar ontologis dan ontologis hak asasi manusia. Sesuai dengan fungsi dan makna hak asasi, maka hak asasi manusia tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Dengan kata lain, hakikat manusia pada prinsipnya merupakan dasar ontologis segala hak asasi. Berdasarkan sejarah terbentuknya negara, tak kala manusia masih hidup dalam kebebasan alamiah dalam dirinya, maka hak sekaligus kewajiban yang merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa hak asasi itu ada sebelum manusia bernegara. Kesimpulan. Dari uraian pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sila kedua Pancasila mengandung nilai dan makna, yaitu dalam kehidupan kenegaraan haruslah oleh moral kemanusiaan saling menghargai dan adil. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa beserta sila-silanya. Yang ketiga, implementasi dari sila kedua lebih mengutamakan pada rasa saling menghargai, tenggang rasa, dan keadilan terhadap manusia. Menjalin kerjasama yang menguntungkan.
Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan diartikan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan sehingga setiap manusia dapat hidup layak, bebas, dan aman. Kegiatan ini dilakukan seperti kegiatan donor darah, memberi santunan anak yatim piatu, orang yang tertimpa musibah, dan orang yang tidak mampu. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Butir ini menghendaki manusia Indonesia untuk mempunyai hati yang mantap dan percaya diri dalam menegakkan keberadaan dan kebenaran dan keadilan. Yang keenam, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan sikap lain. Demikian PowerPoint yang saya susun, semoga dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.